siang ini ya ceritanya saya asumsikan kalian ini sudah selesai training semua. Jadi sudah siap untuk tampil di lapangan ya. Nah, pertama-tama supaya kamu bisa tampil di lapangan, ada dua hal yang paling pokok yang harus kamu kuasai dahulu. Karena kalau dua hal ini nggak kamu kuasai, kamu pasti nggak akan percaya diri dalam muncul di lapangan ya. Hal yang pertama adalah berhubungan dengan klaim. Kita pasti sering dengar juga ada orang ngeklaim nggak dibayar. Betul nggak? Ada ngeklaim yang cukup lama ngeklaimnya. Itu kenapa seluk-beluknya? Nah, kita harus tahu itu gitu loh. Contoh ya, kenapa kok klaim itu bisa lama, bisa enggak kadang? Nah, teman-teman harus kita ketahui bahwa sebuah klaim itu kadang memang bisa cepat, tapi kadang bisa lama. Contoh gini, ketika kita join di prudensial atau di asuransi manapun, selalu ada yang namanya tabel medical, di mana seseorang beli uang pertanggungan. Nah, uang pertanggungan ini yang dijumlahkan biasanya UP jiwa ditambah UP krisis cover. Itu kalau dijumlah dengan usia segini, range UP segini, nah itu non medical, nggak usah check up. Ada juga yang check up tapi urin toh, ada yang check up urin ditambah ECG toh, macam-macam gitu ya. Tapi ada yang memang medically paling lengkap, paling gede gitu loh. Nah, itu treadmill, X-ray, KB dicek, darah, urin semua. Nah, teman-teman, acuan paling simpel adalah apabila seseorang itu join dengan medical check up yang paling lengkap, nah itu biasanya pasti kalau mau klaim otomatis paling cepat juga daripada yang tidak lengkap atau tidak medical check up. Loh, kok berarti lah nggak medical check up lah bahaya? Enggak juga. Teman-teman ketika kita join di asuransi, tidak menggunakan medical check up itu bukan berarti bahaya. Selama kamu sudah mengemukakan kejujuran kondisimu, itu sudah nggak masalah. Karena di dalam surat pengajuan asuransi jiwa atau kita singkat SPAJ, itu sudah ada berbagai macam pertanyaan. Salah satunya, apa pernah masuk rumah sakit? Kalau iya, sakitnya karena apa? Kayak gitu-gitu loh. Apakah ada organ-organ tubuh kita yang pernah operasi, pernah sakit? Nah, itu mesti disebutin kalau memang ada. Nah, kalau kenyataannya nggak pernah ada yang bermasalah, dan kamu belinya tidak medical check up, ya it's okay gitu loh. Kamu beli polis dalam kondisi non-medical check up. Ya. Yang nggak boleh itu, kalau ternyata agentnya yang malah brengsek, nasabah ngaku diabetes, sudah ngaku loh padahal nasabah. Terus si closingan ini ternyata sebenarnya di tabel tidak perlu medical. Nah, si agent yang kurang asem biasanya akan ngomong, wis kok gak usah disebut kok, enggak apa-apa kok. Nah, ini ngawur. Kenapa? Nanti kalau sampai dia ada klaim, ketahuan diabetesnya sudah ada sebelum ikut, maka klaim akan gugur. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita ngerti tentang proses klaim itu yang pertama tergantung check up-nya lengkap apa enggak. Yang kedua, ini lebih menentukan. Klaim ini terjadinya di bawah 3 tahun atau di atas 3 tahun. Kalau dia di bawah 3 tahun, kita sebut di dunia asuransi ini sebagai early claim. Ya, early claim. Jadi meninggal di bawah 3 tahun, jantung kanker stroke di bawah 3 tahun. Nah, itu statusnya adalah early claim. Nah, early claim ini pasti membutuhkan investigasi dahulu oleh perusahaan asuransi. Apakah perusahaan asuransi mencurigai nasabahnya? Tidak. Sama sekali tidak. Tapi say sorry, Anda harus tahu bahwa di dunia asuransi ini yang jadi mafia banyak banget. Ya, penjahat asuransi di Indonesia itu banyak banget. Jadi kalau perusahaan asuransi nggak berhati-hati, mereka jadi bulan-bulanannya mafia asuransi. Nah, jadi kadang-kala misalkan nih, ada orang ngeklaim mati nih. Dia ikut di perusahaan lain, juga ikut di Prudential. Kemudian dia ngomong gini, ah perusahaanmu terlalu lama. Ini loh, perusahaan ini sudah bayar. Kamu kocek lamai. Saya begitu dengar begini, langsung diagnosa saya sederhana. Pasti yang ikut di situ sudah lama. Nah, saya buktiin. Ayo coba, kamu ikut yang di sana berapa lama itu papamu? 11 tahun. Nah, di Prudential berapa lama? 1,5 tahun. Ya, wis itu jawabannya. Seandainya dibalik Prudentialnya yang 11 tahun, yang perusahaan A itu adalah 1,5 tahun, ya pasti kita duluan juga. Nah, jadi kadang-kala kita harus mengerti situasinya supaya kita nggak sembarangan dituduh dan menuduh, gitu ya. Oke, itu yang pertama di dunia klaim masalah tentang cepat nggak cepatnya pembayaran klaim. Yang kedua, bagaimana bisa klaim itu kadang nggak dibayar. Nah, teman-teman kita mesti pelajari dan ini yang saya ngomong ini sebenarnya sudah ada di materi NAT 1, NAT 2 maupun Final Touch. Saya cuma menegaskan aja poin-poin yang penting, ya.
Ada 3 alasan kenapa orang klaimnya gagal. Yang pertama, karena polis dalam keadaan lapse. Saya nggak akan ngulang detail ya, karena saya asumsikan NAT 1, 2, final touch sudah mau ikuti loh. Ya. Ada 3 alasan yang membuat klaim gagal bayar. Satu, karena polis kondisi lapse. Kenapa bisa lapse? Karena 3 tahun pertama, dia pernah terlambat lebih dari sebulan. Atau yang kedua, ternyata dia setelah 3 tahun, dia melakukan cuti premi, dan nilai tunainya tidak cukup untuk dipotongkan ke COI. COI tahu ya, cost of insurance, bahasa Indonesianya biaya asuransi. Nah, itu alasan pertama, police lapse. Alasan tidak dibayar yang kedua adalah misproduct. Jadi pengetahuan tentang produknya keliru. Contoh, kalau kita bahas tentang PPH Plus misalkan, kan ada tuh penyakit yang masa tunggu 1 tahun, ya kan? Ada penyakit masa tunggu 1 bulan, gitu ya. Nah, bisa aja nasabah ini ngeklaimkan di penyakit yang ada masa tunggunya itu. Dan konyolnya, si agentnya nggak ngasih tahu. Malah yang sering terjadi gini, Wibi, tolong tanya ya, ini istri saya mau angkat kandungan nih, bisa nggak diklaimkan? Wah, saya dengan gagah perkasa, pede banget jawab, bisa kok. Padahal polisnya baru 10 bulan. Padahal kalau dia mau operasi angkat kandungan gitu harus di atas 1 tahun. Misalkan kayak gitu loh. Nah, itu contoh-contohnya ya, misproduct. Mungkin kalau masalah CCB, kayak apa kalau CCB? Mungkin kalau CCB misalkan dia ini ngeklaim nggak sampai 3 bulan. Kan masa tunggunya CCB kan 3 bulan. Ya kan? Nah, seperti itu. Atau kalau jiwa, bisa nggak jiwa sampai orang misproduct? Bisa aja, teman-teman. Teman-teman, jiwa itu bunuh diri pun dibayar loh. Garis bawah ya. Bunuh diri pun dibayar loh. Ini adalah salah satu butir pasal yang menurut saya bisa saya gunakan ke semua orang yang meragukan klaimnya asuransi. Saya akan selalu ngomong, kamu bayang loh, kamu bunuh diri loh, dibayar. Asal polismu lebih dari setahun ya. Loh, dari sini kita udah lihat betapa perusahaan asuransi itu sangat mengerti gitu loh. Ngerti ya? Yang nggak dibayar itu kalau kamu matinya kasus pidana, misalkan kamu perampok, habis nyolong, dikejar polisi, ditembak dor, mate. Ya nggak keluar klaimnya, kamu melanggar pidana. Atau mungkin kamu overdosis, narkoba, ya itu malah nggak dibayar. Tapi sekali lagi, bunuh diri dibayar. Ya, jadi dari situ sebenarnya kita jadi yakin bahwa sebenarnya asuransi nggak pernah ada niat untuk nggak bayar klaim. Tetapi, please, kalau nggak layak dibayar klaim, ngapain dibayar? Layak nggak layak ini bisa saya kasih analogi simpelnya gini. Kamu orang kaya, mobilmu Mercy S-Class. Oke? Nah, suatu hari kamu parkir di pinggir jalan, habis makan, kemudian kamu pulang, dideketi sama tukang parkir. Karena tukang parkir ini tahu kamu naik Mercy, ketika kamu kasih dia 5.000, dia berkata, 100.000 bos. Saya mau tanya, kamu mau bayar nggak? Saya jamin kalian nggak akan bayar. Bukan karena kalian nggak mampu kasih 100.000, tapi karena kalian merasa tidak layak dibayar 100.000. Wong pasaran ini 5.000 kok jaluk 100.000 gitu kan? Nah, sama halnya dengan asuransi sebenarnya ya. Selama sesuai dengan kriteria klaim, ya produknya udah benar, pasti bayar teman-teman ya, jangan khawatir. Dan yang ketiga, setelah lapse, misproduct, yang ketiga adalah pre-existing condition. Pre-existing condition artinya adalah kondisi yang sudah ada sebelum ikut polis dan kemudian ketahuan. Kok iso ketahuan ya apa kok ya? Apakah asuransi itu suka-suka pakai detektif? Enggak, teman-teman. Anda harus tahu bahwa setiap klaim membutuhkan formulir klaim. Di dalam formulir klaim selalu ada pertanyaan sakitnya apa, diagnosanya disebabkan apa, dan sejak kapan pertama kali muncul. Itu adalah format dasar pertanyaan di formulir klaim. Nah, teman-teman coba saya tanya, yang ngisi form klaim siapa? Doktermu. Berarti kalau sampai Prudential tahu tentang masa lalumu, siapa yang bocorin? Doktermu. Nah, pertanyaannya sekarang di breakdown lagi. Doktermu kok bisa ngisi gara-gara apa? Kemungkinan pertama, mulutmu yang jawab sendiri. Benar kan? Yang kedua, bojomu atau anakmu yang jawab. Karena kamu kena stroke atau kamu nggak bisa ngomong si nasabahnya. Benar nggak? Atau yang ketiga, ada lagi. Karena kamu adalah kliennya dia dari dulu. Benar nggak? Contoh nih, ya, saya pernah sakit wasir pergi ke dokter Roy misalkan ya. Nah, saya ikut Prudential lama, kemudian setelah beberapa tahun saya makan kepedesan, wasir saya kumat, pergilah saya ke dokter Roy. Kan gitu kan? Biasa kan orang ke dokter langganannya lagi.
Nah, sampai di Dr. Roy, biasa suster tanya, Bapak sudah pernah ke sini? Benar nggak? Suster mesti tanya gitu nggak? Dan saya akan jawab, oh ya pernah dok, oh ya pernah sus. Atas nama siapa? Wibisono Citro. Nah, lama dia search, oh ya ada ini, 18 tahun yang lalu. Maka ketika dokter itu ngisi form, akan ditulis, sakitnya wasir. Kapan pertama kali? 18 tahun yang lalu. Kemudian Prudential cek, oh baru ikut aku 5 tahun loh. Tapi waktu ikut lu nggak pernah ngomong lu kalau ada wasir. Ternyata sekarang dokter bilang lu 18 tahun yang lalu wasir. Nah itulah yang bikin klaim gagal bayar. Ya, oke sudah lengkap soal klaim. Jadi saya berharap kalau Anda yakin dengan klaim udah beres, Anda akan berani jualan. Ya. Nah yang kedua ini mulai seru. Ya, konsentrasi lihat slide. Ini butuh banget lihat slide. Yaitu saya akan bahas tentang nilai tunai. Ya, seperti kita tahu banyak orang zaman dulu ya belinya zaman dulu, cekeknya sekarang ya, mangkelnya sekarang. Kenapa? Ya karena memang ada mispresentasi di zaman dulu yang terbawa sampai sekarang ya. Tapi kita pelan-pelan akan mulai merubah mindset itu supaya nggak merusak asuransi terus-menerus ya. Teman-teman saya kasih tahu dulu secara simpel aja bahasa sederhana. Unit link itu artinya sebuah produk yang isinya proteksi plus investasi. Investasi yang kamu bayangkan ini jangan membayangkan angka yang besar. Tetapi kalimat investasi itu lebih cocok mewakili kondisi di mana sesuatu butuh jangka panjang. Nah, itulah investasi, betul? Kita hari ini beli rumah, minggu depan dijual, itu bukan investasi. Ngerti ya? Orang investasi itu selalu hari ini beli, jualnya bertahun-tahun. Nah, arti unit link itu lebih ke arah investasinya, ke arah jangka waktu. Nah, sehingga mereka itu berinvestasinya di pasar reksadana. Di dalam pasar reksadana, kita kenal ada 4 fund. Ya, ada cash fund, ada fixed fund, ada managed fund, ada equity fund. Ayo, siapa yang bocor ya? Jangan bocor, ini saya rekam loh. Ya wis satu, dah. Nih. Oke ya. Nah, cash fund ini deposito, fixed fund ini obligasi, managed fund ini campuran ketiganya, equity fund ini equity. Ini juga sudah Anda terima di NAT 1 sampai final touch, jadi saya nggak ngulang secara detail, cuma mengingatkan aja. Semakin ke kiri, semakin ke kanan, ini semakin high risk, high return. Ya. Jadi boleh dibilang yang ada di cash fund ini low risk, boleh dibilang nggak ada resiko. Dan average dia 5%. Jadi boleh dibilang pasti 5% lah, nah, kayak gitu loh. Kalau fixed fund, kita bisa ngomong 7% udah pasti aman lah, nggak masalah. Tetapi mulai dari dua hal ini, managed fund dan fixed fund, ini masih 50-50 terus. Tapi kalau di rata-rata, managed fund masih bisa lah 10%, equity fund 15%. Ya. Nah, teman-teman, performan ini menjadi acuan dari zaman dahulu kala. Anda bayangkan unit link itu ada sejak tahun 2000. Hari ini kita 2020 ya. Nah, coba dilihat gambar saya. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2020, boleh dibilang equity ini jelek. Oke? Padahal sejak tahun 2000 sampai 2013, equity primadona. Nah, saking primadonanya, semua orang se-Indonesia, baik itu Prudential maupun semua kompetitor di seluruh Indonesia yang bergerak di asuransi unit link, semua memilih penjualan lewat equity fund. Kenapa? Karena ada dua alasan waktu itu dari sisi agent. Yang pertama, dia bisa memberikan proyeksi nilai tunai yang cukup besar ke nasabah, sehingga menyenangkan hati nasabah. Pertanyaannya, apakah itu salah kalau kita melihatnya kondisi zaman itu? Nggak salah. Kenapa? Karena walaupun dulu kita nunjukinnya pakai equity, suku bunga tinggi, kenyataan yang terjadi dari tahun 2000 sampai 2013, nasabah dapatnya melebihi lagi. Jadi kenyataan lebih bagus daripada angka di proposal malahan. So it's okay gitu loh, zaman dulu nunjukin ini, karena kenyataannya memang lebih. Nah yang kedua, si agent sedang pakai equity fund apa? Alasannya adalah supaya komposisi premi berkala, yaitu premi yang di atas, itu bisa besar.
Kita tahu bahwa premi berkala itu untuk mendapatkan proteksi. Oleh sebab itu, premi berkala dikenakan biaya akuisisi. Masih ingat? Tahun 1, 2, 3, 4, 5 kan tergerus banyak. Nah, tergerus banyaknya itu diharapkan bisa dibalik duit nilai tunainya itu dengan cara melihat suku bunga yang tinggi. Nah, sekali lagi, apakah cara 1 dan 2 ini yang diharapkan oleh agent ini nggak apa-apa waktu itu? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena waktu itu pun saya juga mengalami sebagai agent. Dan yang terjadi adalah hasilnya jauh lebih bagus daripada proposal kok. It's okay gitu artinya. Gitu ya. Jadi menurut saya nggak ada masalah dengan zaman itu. Tetapi yang jadi masalah adalah sejak 2013 menuju 2020, equity ini jelek. Dan banyak agent zaman itu sampai sekarang mungkin juga ada. Mereka masih wait and see. Wait and see. Semoga rebound. Semoga rebound. Karena kalau rebound malah untung. Bener kan? Harga unit kan jatuh. Wah ini beli terus, bayar nabung terus, bayar premi terus. Berarti kan dia kumpulin nilai tunai terus. Dengan harga unit yang murah kan. Berharap rebound. Nggak rebound, tambah hancur. Apa yang terjadi? Teman-teman, kalau kita bicara ada orang join tahun 2010, 5 tahun pertama, 2010 sampai 15, adalah masa kena akuisisi. 5 tahun berikutnya adalah masa-masa tidak ada akuisisi. Duitnya harusnya berlipat-lipat. Tetapi yang terjadi malah lucu kan? Dari ini yang saya arsir, sampai sini, equity itu mungkin kalau di average hanya 5%. Jelek sekali. So, bayangkan betapa hancurnya semua proposal nasabah prudensial yang pakai equity fund. Nah, kita sendiri dari Trusty, saya udah memutuskan sejak sekitar tahun 2017-an, saya udah nggak main equity, tapi coba-coba di manage fund. Manage fund ini komposisinya, cash fund-nya 10%, fixed fund-nya 60%, tetap ada equity 30%, karena saya masih berharap siapa tahu rebound, gitu loh. Ternyata nggak rebound, gitu loh. Akhirnya tahun 2019 kemarin, saya udah putuskan, mulai sekarang sampai seterusnya, kita akan menggunakan fixed fund aja dengan acuan suku bunga sedang, yaitu 7%. Karena itu achievable. Nah, oleh karena konsepnya sudah mikir seperti itu, maka mulai sekarang saya sengaja ngajarkan ke Anda bahwa premi dibayar itu untuk mengumpulkan nilai tunai. Tetapi jangan pernah mengatakan bahwa nilai tunai itu investasi. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena yang dikatakan investasi lebih tepatnya adalah manfaat polismu, yaitu PPH, atau CCB, atau Linkem. Atau kalau kita ngomong bahasa produknya, yang dinamakan investasi adalah manfaat hospitalmu, atau manfaat critical illnessmu, atau manfaat life covermu. Nah, ini yang lebih benar. Kenapa hospital dikatakan investasi? Yes, kalau Anda hari ini nggak punya manfaat hospital on bill, kemudian sakit parah, kira-kira rumahmu bisa hilang nggak? Mobilmu bisa hilang nggak? So, benar nggak bahwa hospital ternyata bisa menjaga investasimu? So, benar kita anggap hospital adalah investasi. Hari ini kita katakan critical illness adalah investasi. Benar nggak? Benar juga. Kok bisa? Contoh, ada orang hari ini kena kanker nggak bisa kerja lagi. Dulu biasa tiap bulan dia ngasih istri dan anak-anaknya. Karena dia kena kanker, dia dipecat. Karena dia kena kanker, dia nggak bisa buka toko lagi. Teman-teman, kalau dia nggak punya CCB-nya kita, apa yang terjadi? Mungkin mobil hilang, rumah hilang, cicilan rumah nggak bisa bayar, mungkin ditendang malah dari rumahnya. So, bahaya banget kan orang nggak punya critical illness. Demikian pula dengan life cover. Kenapa kita katakan itu investasi? Teman-teman, investasi yang menguntungkan orang mau beli adalah satu, karena dianggap ini adalah aset. Yang kedua, karena murah. Itulah investasi yang disukai semua orang. Setuju nggak? Sekali lagi, investasi yang paling disukai orang adalah dia merupakan aset, dan yang kedua, dia murah. Nah, teman-teman, Anda bisa lihat, pembelian life cover itu adalah salah satu instrumen terbaik di dunia yang ada. Karena murah sekali. Oke? Nah, kita balik lagi ke sini. Premi dibayar bentuk nilai tunai. Nah, nilai tunai sendiri, tujuannya apa? Untuk backup. Nah, untuk cadangan, untuk jaga. Jaga dari apa? Dari COI. Kenapa? Kamu harus ingat, semua manfaat yang saya lingkari ini, oke, memiliki COI.
supaya ini tetap bisa hidup, berfungsi, berlaku, COI-nya ini harus bisa dibayar pakai nilai tunai. Oke, mulai nanggap? Premi bayar untuk ngumpul nilai tunai. Nilai tunai suatu hari akan kamu biarkan untuk jagai dari potongan COI. Kenapa muncul COI? Karena hospitalmu, krisis covermu, life covermu, itu ada biaya asuransinya. Nah, itu harus dijaga supaya investasimu berbentuk manfaat ini tetap berfungsi. So, teman-teman, kalau hari ini Anda bikin proposal, di proposal tertulis rencana masa pembayaran, tertulisnya 20 tahun. Pertanyaannya, apakah kita harus benar-benar 20 tahun bayarnya? Jawabannya tidak. Nasabah wajib bayar hanya 3 tahun. Setelah tahun ketiga, boleh cuti premi. Arti dari cuti premi, kamu masih gak bayar premi, nggak apa-apa. Kamu tetap tak protek, asalkan nilai tunaimu cukup untuk bayar COI. Nah, pertanyaan saya simple. Apakah kamu punya nilai tunai di tahun keempat? Tergantung komposisimu. Coba dilihat. Kalau misalkan nih, ada agent atau ada nasabah, ya, ikutnya 1 tahun preminya 100 juta. Komposisinya 100 dan 0. Orang ini pasti punya proteksi yang sangat tinggi. Dan karena komposisi bawahnya 0, maka saya jamin nilai tunai dia tahun ketiga pun, ya mungkin masih 0. Tidak ada yang terbentuk. Kenapa? Ya karena duit yang kebentuk semuanya habis kepotong biaya asuransi dari yang atas ini. Tetapi akan berbeda kalau orang bayar 100 juta per tahun, kemudian komposisinya misalkan begini. Misalkan begini. Orang ini pasti proteksinya agak low, tetapi nilai tunainya pun tahun ketiga sudah banyak lah ini. Ini kan masuk 3 kali. Bayar 3 tahun ya masuk 3 kali. Orang dengan cara bayar seperti ini mungkin bayar cuma 4 tahun, 5 tahun, mau cuti premi juga aman. Jadi intinya tergantung komposisinya. Dan berapa lama dia bayar premi. Ini yang menentukan. Nah, ini yang menentukan besar kecilnya sebuah nilai tunai. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu bahwa investasi itu berbentuk manfaat, kalau kamu tanya sama saya sebagai pelatihmu, KOIB settingan yang benar apa? Kalau saya settingan saya loh ya, secara subjektif, saya selalu 100-0. 100%, 0%. Why? Karena menurut saya, nasabah kalau mau nabung atau mau simpen duit, bisa dilakukan di bank atau di tempat yang lain yang dia jago. Mau main saham sendiri kek, main emas kek, main USD kek, whatever lah, apapun bisa. Ya, nah prinsipnya selama sehat ya udah dibayar terus, bayar terus. Toh bayar ini juga akan menimbulkan nilai tunai kok. Paham ya? Kalau memang suatu hari kamu membutuhkan injek dana supaya kamu bisa cuti premi, ya lakukan aja top up, selesai. Sekarang saya mau tanya, sejujurnya orang ikut asuransi tujuan utama apa? Pasti cari proteksi. Dengan syarat apa minta pasti pesen gini, kok bikin kok sing bayari paling murah, intuke paling akeh. Nah, itu kalau ngomong kayak gitu, komposisinya pasti 100-0. Memang benar seperti ini. Ya. Nah, tapi balik lagi ke karakter masing-masing calon nasabah. Ada calon nasabah yang mungkin menyukai memang pengen bayar nabung di sini sekalian, ya terserah. Ya, semua tidak ada salah, tidak ada benar. Yang paling tepat adalah bagaimana ketika kamu mengedukasi klien dan klien punya argumen atau permintaan apa. Selama permintaannya bisa kamu lurusin menurut versimu, kamu kan konsultan. So, kamu harus kasih advice dong. Jangan cuma ikuti apa kata dia loh. Kalau kamu nuruti apa kata customer, belum tentu customer benar. Nah, Anda kan artinya mengizinkan orang berbuat salah. Nah, kalau saran dari saya, Anda harus punya standar kerja, standar pemikiran yang tepat seperti apa. Tetapi setelah Anda sudah menyampaikan argumenmu, dan ternyata calon klien tetap bersikuku dengan argumen dia, ya kita harus nuruti argumen dia. Kenapa? Ya kan ini duitnya dia, benar nggak? Sama lah contoh misalkan saya adalah konsultan bangunan ya. Saya bilang bahwa ini membutuhkan pasir satu apa itu ngomongnya, anggaplah 1 truk misalnya gitu ya. Ternyata si pemilik maunya setengah truk ya.
Nah, saya pasti jelasin kenapa kok butuh 1 truk, supaya fondasi begini, kalau hujan begitu, supaya bangunan kelihatan begini ya. Itu kan argumen saya kenapa 1 truk. Ternyata nasabah setelah diberitahu pun tetap berkata, wes lah, setengah truk aja. Ya sudah, kita lakukan aja setengah truk. Ya, tetapi saya nggak menyetujui apabila gini, kamu tahu bahwa standarmu ini 1 truk. Tiba-tiba klien ini ngomong, Wibi bikinin setengah truk, dan Anda langsung lakukan. Itu saya nggak setuju. Karena suatu hari kalau ada orang lain yang membenarkan, dia akan merasa, wah agentku kok nggak main ya, kok kemarin nggak ngasih tahu ya. Nah, tapi kalau Anda udah pernah berargumen, maka argumenmu itu akan dia ingat dan dia akan berkata, benar juga agentku yang dulu. Saking aku nggak nurut. Ya, oke. Ini sekilas tentang nilai tunai dan tentang klaim sudah beres. Ya, saya meyakini saya dulu juga pernah jadi agent, pernah jadi penjual. Saya kalau nggak ngerti dunia klaim dan nggak ngerti dunia nilai tunai, saya nggak akan berani jadi agent, jadi leader, bahkan punya kantor. Kenapa? Karena saya rawan dibaca orang. Kok bisa? Ya bayangin orang ikut bayar berapa, terus duitnya nggak balik gara-gara salah ngomong, salah ngerti, salah persepsi. Kan konyol. Orang sudah ikut besar-besar, 5M, 10M, ternyata pas mati nggak dibayar, pas kritis cover nggak dibayar, pas hospital nggak dibayar. Nah, itu kan cilaka. So, teman-teman dengan mengenal 2 hal ini di awal, semoga kalian bisa percaya diri untuk tampil di lapangan. Oke? Nah, sekarang saya akan bicara dari sisi manfaat. Ini mulai ke lapangannya. Oke? Saya kasih Anda ilustrasi begini aja, supaya gampang. Bentar ya. Oke. Sudut sini adalah tradisional. Sudut kanan adalah unit link. Kenapa kok tiba-tiba muncul tradisional ya? Padahal tradisional ini sebenarnya produk yang justru ada sebelum tahun 2000. Kemudian karena reksadana bagus, muncullah produk unit link. Unit link booming, ternyata 2013 ambruk. Nah, ini yang konyol ya teman-teman. Ambruknya unit link ini bukan unit link yang ambruk loh. Yang jelek itu equity fund. Tapi banyak orang mengkonotasikan itu unit link adalah equity fund. Equity fund adalah unit link. Itu sudah salah. Sekali lagi, di dalam unit link ada 4 fund. Fund deposito, fund obligasi, fund campuran, dan fund saham, yaitu equity. Tetapi kebetulan semua milik equity, sehingga akhirnya dianggap unit link, equity, equity, unit link. So, sebenarnya kalau hari ini orang berkata benci dengan unit link, itu bukan benci unit link-nya. Harusnya dia itu benci dengan fund equity-nya. Ya, teman-teman, apa sih perbedaan yang mencolok antara tradisional dan unit link? Teman-teman, paling simpel supaya Anda mengerti ya, tradisional itu punya satu ciri, yaitu kepastian. Unit link mempunyai satu ciri, yaitu super fleksibel. Yes. Ini 2 hal yang berbeda sekali gitu loh. Ya. Sesuatu yang pasti dan sesuatu yang fleksibel, itulah ciri unit link dan tradisional. Oke, sekarang kita bahas ada 3 manfaat yang harus dimiliki seseorang pada akhirnya. Pertama adalah manfaat hospital. Ya. Ketika kita jualan hospital, bahasa apa yang bisa kita sampaikan untuk memancing orang mau gitu ya, untuk mancing orang merespon kita gitu ya. Teman-teman, paling gampang ya dihafal ya, ketika kita ice breaking dengan seseorang, kemudian kita mau masuk ke topik, Anda bisa mengatakan kalimat ini. Oh iya bro, ngomong-ngomong kamu sudah punya berapa polis? Jadi dari awal kita sudah berpikir orang ini punya polis banyak gitu loh. Bukan kita dari awal berpikir dia nggak punya polis. Oleh sebab itu pertanyaannya, ngomong-ngomong sampai sekarang kamu punya berapa polis? Oke? Nah teman-teman, ketika dia sudah mulai merespon, Anda kepingin tanya kan tentang hospital. Kita cuma ngomong gini aja, bro, kamu hari ini masuk rumah sakit, habis sampai ratusan juta miliaran, ada sing bayari kuabe nggak? Udah gitu aja. Simple. Ya, kalau dia nggak ada, wah dia harus punya. Teman-teman, please be kind, ya, berbaik hatilah, ya, please Anda punya rasa caring juga ke sesama Anda, orang-orang yang Anda sukai, Anda cintai. Kenapa? Ya, cobalah Anda mikirlah ya. Zaman sekarang penyakit banyak, zaman sekarang penyakit itu juga macam-macam dan larang-larang. Apalagi para dokter juga sudah tahu ya bahwa asuransi pun sekarang bayar on bill semua. Jadi ya sorry to say, mau nggak mau kita akui bahwa
tiba-tiba tarif operasi itu berubah semua para dokter. Ya, contoh pengalaman yang saya alami, saya beberapa tahun silam kalau ngurusin klaim katarak itu cuma sekitar 15-20 juta. Ya, maksimal 25 lah kalau dokternya senior luar biasa. Sekarang teman-teman dokter biasa pun ambil 40 juta. Kemarin ada klaim juga usus buntu. Saya pernah 2 kali zaman dulu usus buntu. Klaim itu yang pertama karena dia tidak cito, itu hanya 20 juta. Tetapi ada satu klaim lagi yang dia cito, ditulis cito, itu 35 juta. Nah, kemarin saya bantu klaim nasabah 80 juta, teman-teman. Jadi, udahlah, ngeri. Apalagi dengan kondisi COVID gini ya, nggak main-main. APD-nya berapa, waduh, variasinya luar biasa. Ada yang habis cuma 180 juta, ada. Ada yang 707 juta, ya ada. Nah, Anda kedapatan yang klaim yang mana? So, clue-nya adalah, kalau lu hari ini masuk rumah sakit, habis ratusan juta miliaran, ada nggak yang bayari semuanya? Udah gitu aja. Nah, ketika kita bicara unit link, maka hospital ini kita kenal dengan nama PPH+. Kalau kita bicara dengan tradisional, PPH ini akan berubah nama menjadi PSS. Teman-teman, produk yang Prudential kasih ini selalu sama. PSS itu ya PPH, sama. Isi manfaatnya plek, nggak ada beda. Yang membedakan itu adalah di cara bayar preminya. Kalau kita beli PPH, premi kita itu flat. Ya, premi kita flat. Jadi setiap tahun yang bayarnya tetap terus. Tetapi kalau PSS itu tiap tahun naik. Tiap tahun naik berhubungan dengan usia dia bertambah. Nah, logikanya murah mana antara premi PSS dengan premi PPH di awal? Pasti murah PSS. Saya kasih Anda contoh tabelnya. Ya, ini yang pinter matematika, masuk gak ngerti matematika, ngerti lah ya. Saya aja ngerti. Nah, ini ceritanya beli PPH sama PSS ya. Ini tak kasih contoh. Ini adalah tabel premi yang di atas. PPH itu sifatnya begini preminya. Kencang. Sorry, gak kencang. PPH ini flat. Nah, ini PPH. Ini preminya PPH. Tetapi preminya PSS itu begini. Nah, wes, bisa ngerti. Ini PSS. Jadi dari awal, PPH startnya lebih tinggi daripada PSS. Kenapa? Kalau Anda lihat yang daerah saya arsir ini adalah kondisi di mana PPH menyiapkan nilai tunai. Nangkep ya? Karena di produk unit link ada nilai tunai. Di produk tradisional di PSS nggak ada nilai tunai. Nah, so hari ini kita menyimpulkan. Teman-teman, kalau Anda bingung, kok kapan aku beli PPH, kapan beli PSS? Ingat-ingat ya pesan saya. Hanya 2 hal yang membuat Anda jualan PSS. Alasan pertama, beli PSS karena orang ini beli hanya untuk jangka pendek. Beliau PSS. Yes. Ya, clue-nya sudah tak bantu loh. Beli untuk jangka pendek. Beli untuk jangka pendek, itu apa kok maksudnya? Contoh, ini kan masa ikut joinnya terakhir kan 70 tahun kan. Semua orang tua yang umurnya mepet-mepet 70, aku rasa beliin PSS lebih murah. Jauh lebih murah. Nah, kenapa kita mikir orang tua untuk short-short aja? Ya, karena kita tahu juga kan, namanya orang tua udah 70 lebih, ya kita nggak tahu gitu loh, anytime dia bisa dipanggil kan. Nah, kalau kita beli PPH, rugi gitu loh, karena kita nggak butuh alokasi nilai tunai kan sebenarnya. Jadi nomor 1, sekali lagi, kenapa beli PSS? Karena dipakai untuk jangka pendek. Ya, yang kedua, alasan orang beli PSS apa? Simpel teman-teman, orangnya benci unit link, terus gak iso diobati, gak iso dibenerno. Ya wes, beliau PSS. Oke, got it ya? Gampang ya, kapan PPH, kapan PSS. Nah, usia masuk terakhir 70 tahun. Yang kedua, kita juga harus pinter jualan critical illness. Bagaimana cara kalimat sambungnya untuk critical illness? Teman-teman, sebelumnya saya akan cerita dulu apa sih critical illness gitu ya. Critical illness itu adalah yang umum-umum kayak jantung, kanker, stroke, kayak gitu-gitu loh, gagal ginjal. Teman-teman, Anda perlu tahu dulu bahwa menurut data dari WHO, 9 dari 10 itu sebelum mati pasti kena jantung, kanker, stroke. Itu WHO udah melakukan investigasi, survei di seluruh dunia. Ya, 9 dari 10, nggak main-main loh. Sekali lagi, 9 dari 10. Itu gila banget gitu loh, 9 dari 10. Berarti semua orang sebelum meninggal itu pasti ketemu ini. Contoh lah ya, waktu mama saya 6 tahun yang lalu kena endometriosis karsinoma, kanker daerah kandungan, saya sempat googling,
Saya mau cek opo to iki endometriosis karsinoma. Gila loh, saya kaget. Dikatakan 7 dari 9 wanita setelah menopause beresiko terkena penyakit ini. Wih, 7 dari 9 teman-teman, nggak main-main loh. Ya, makanya saya nggak heran, kanker itu memang sangat menakutkan banget ya. Apalagi kalau kita punya genetika. Artinya orang-orang di atas kita itu papa, mama, kok kakek, nenek itu ternyata sudah ada yang kena kanker waktu muda. Itu medeni. Kalau sudah tua ya bukan genetika lah ya, memang sudah waktunya. Tapi kalau masih muda 40 ke bawah, 45 ke bawah itu cukup rentan. Anda tahu Angelina Jolie? Angelina Jolie itu sampai belani, ini yang saya dengar ya infonya. Maaf ya, dia sampai belani payudaranya dikecilin. Dia sampai belani buang kandungannya. Kenapa? Ya karena dia melihat genetika dari atas ke bawah sampai ke dia, itu banyak sekali yang kena cancer. Dan kita tahu bahwa cewek itu paling rentan ya di 2 area itu kan. Ketika masih produktif, belum menopause, payudaranya bahaya. Tapi ketika menopause, daerah bawahnya yang bahaya. Nah itulah. Nah, ya, so teman-teman, critical illness sedemikian pentingnya. Critical illness ketika kita ketemu dengan produk unit link, maka kita akan kenal dengan nama CCB61, nama produknya, ridernya. Tetapi di tradisional, dia akan menjadi polis PCB88. Oke? Teman-teman, unit link yang saya maksud ini adalah polis dengan judul PGB atau PSGB ya. Jadi bukan polis CCB loh, polisnya selalu PGB atau PSGB. Pruling generasi baru, pruling syariah generasi baru. Ya, ada yang syariah, ada yang non syariah gitu ya. Nah, ini adalah nama ridernya. Teman-teman, CCB61 dan PCB88 sama aja. Persis, mati keluar, masa tunggu 3 bulan gitu ya. Nah, bedanya cuman kalau yang CCB61 ada tambahan prutop sekarang. Nah, prutop ini kalau Anda pelajari di Final Touch, dia ini intinya tidak lagi melihat klaim dari sisi jumlah atau penyakit namanya, tetapi dari situasi yang terjadi. Misalkan 9 hari berturut-turut masuk ICU, gak peduli penyakit mau apa, CCB keluar. Nah, kan asik ya. Atau kemudian di 5 organ utamamu, otak, jantung, hati, paru, ginjal, terjadi open surgery, Anda juga langsung dapat klaim CCB 61. Tapi kalau di PCB hanya CCB aja nggak pakai prutop. Ya. Nah, teman-teman, kelebihan PCB adalah umur 88, kalau kamu sampai sehat, duitmu tak balik. Sorry, tak ulang. Umur 88, kalau kamu masih sehat, uang pertanggungan CCB-mu akan dicairkan. Sedangkan CCB 61, maksimal dia bisa dilindungi, itu hanya sampai umur 85. Nah, jadi dari sini, ya, saya kasih Anda satu clue. Tadi kan clue-nya saya kalau kapan jualan PSS gitu kan? Ada 2 kan? Kapan? Satu ketika dia beli untuk jangka pendek. Salah satunya adalah orang-orang tua. Atau yang kedua, mungkin pekerja yang dibayari ambil kantor, tapi kantor nggak ada niat pakai jangka panjang. Mungkin kontrak 5 tahun, kayak gitu ya. Nah, kalau PCP, cirinya gimana? Kapan kita jualan PCP? Teman-teman, ciri PCP gampang. Satu, selama nasabahmu ini punya uang, selalu jualan PCP dulu. Jadi, step by step-nya gini. Langkah pertama ya, kita harus hitung dulu kebutuhan CCB-nya berapa. Misalkan 6 miliar. Ini harus Anda temukan dulu langkah pertama. Dari mana ngitungnya? Ya, seperti sudah di training juga, kita melakukan pendekatan-pendekatan, mungkin dari jumlah kreditnya, mungkin dari income-nya dikali 10, mungkin dari biaya rumah tangga, kalau 25 juta per bulan berarti butuh 5M, kayak gitu-gitu kan. Di kelas training kan ada. Nah, langkah kedua, bikinlah PCB sejumlah 6 miliar dengan membayar 5 tahun saja. Nanti akan ketemu kan, oh preminya segini. Premi segini per tahun. Kalau respon nasabah nggak masalah, ya udah closing. Tetapi kalau respon nasabah, waduh kok mahal ya, Anda lakukan langkah ketiga, yaitu tetap PCB 6 miliar, tetapi bukan 5 tahun. Kali ini didowono 10 tahun. Kan sama kan kayak Anda nyicil rumah, tak bikinkan KPR 5 tahun nggak kuat, coba 10 tahun, gitu kan. Nah, setelah 10 tahun ketemu lagi nih, preminya sekian per tahun.
Kalau masih nggak kuat ya Pak Wibi? Langkah terakhir, nomor 4. Jangan lagi jualan PCB, tapi terpaksa CCB 6M, coba kita bikin preminya berapa. Pasti paling murah sih. Cakep ya? Jadi ini langkah-langkahnya seperti itu. Teman-teman, terima aja dulu apa yang saya sampaikan ini, lakukan aja, nanti pelan-pelan setelah Anda lakukan terus-menerus, Anda akan pelan-pelan akan dapat hidayahnya gitu loh ya. Lama-lama Anda kan jadi ngerti kok yang saya maksud. Yang penting nurutin aja dulu ya. Nah, teman-teman, sekali lagi konsep beli CCB adalah beli dengan semurah-murahnya, tapi tidak mempertimbangkan nilai tunai sebagai investasi. Nilai tunai hanyalah sebagai cashback cadangan dana untuk membackup suatu hari kalau saya cuti, biaya asuransiku harus dibayar, gitu ya. Tapi kalau PCB 88, kita udah nggak pusing biaya asuransi. Kita nggak usah pusing biaya akuisisi. Wis pokoknya nuruto, premi lek kamu minta 5 tahun, ya udah bayaran itu 5 tahun. Kan saya udah bilang, tradisional selalu ada kepastian. Kalau udah milih 5 tahun, maka pasti duit yang harus dibayar juga 5 tahun. Nah, hebatnya adalah total premi yang dia bayar di tahun ke-20, ya, di tahun ke-20 selalu ada penawaran. Mau ambil ta? Nah, gitu loh. Jadi tahun ke-20 itu ada penawaran. Kamu mau ambil ta? Mau ambil, ambilan. Full balik 100%. Anggap ya, PCB itu ada kepastian, di tahun ke-20 kamu ditawari. Duitmu itu mau ambil lah, ambilan nih mau. Balik 100%. Tapi begitu Anda ngambil, berarti polis tutup. Tetapi kalau Anda nggak mau ambil polis, nggak mau ngambil nilai tunaimu yang full 100% itu, ya berarti Anda menunggu kapan klaim muncul. Dan klaim bisa muncul kenapa? 1, karena Anda terdiagnosa jantung, kanker, stroke. 2, karena meninggal dunia dengan cara apapun. Mau kecelakaan, mau olahraga, mendadak, sakit, terserah. Ya. Dan yang 3, usia 88 ternyata masih sehat. Nah, klaim juga akan keluar. Nah, itulah PCB 88. Sekali lagi, saya kasih kesimpulan, kapan jualan PCB? Ketika ketemu orang berduit. Ketemu orang berduit, pasti step pertama jualan PCB dulu yang 5 tahun. Nggak bisa baru 10. Ya. Saya yakin yang namanya orang berduit nggak mungkin umurnya 45 ke bawah. Pasti rata-rata 45 ke atas. Usia sudah matang. Maksimal untuk ikut di PCB terakhir adalah usia next birthday 60. Jadi kalau udah lebih 60, pasti beli CCB. Karena CCB masih bisa sampai umur 65 lebih setengah tahun. Kalau PCB next birthday adalah 60. CCB 61, next birthday 65 lebih 6 bulan. Oke ya, jelas ya. Nah teman-teman, nggak usah bingung. Ya, produk ini dua-dua definisinya sekali lagi idem. Cuman satu tradisional, satu unit link. Nah, Wibi kalau orang benci unit link apa? Ya, nggak usah dibahas. Pasti PCB 88. Gitu ya. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang live cover. Oke? Kalau live cover di unit link, kita kenal dengan nama link term. Biasa saya singkat dengan LT. Tetapi kalau kita bicara tradisional, adalah Prucinta. Biasa saya singkat PC. Nah, teman-teman, seperti yang Anda udah belajar, simple banget. Kalau Prucinta itu, bentar saya ketik aja ini. Kalau Prucinta, itu cara mikirnya gini loh. Lihat ya, ini anak umur 2, papanya 31. Oke, kita dengan ngomong, ini Prucinta ya teman-teman. Ini Prucinta. Kita pasti kepengen dong kasih anak kita suatu hari duit, betul? Nah, kamu mau nggak kita nabung aja di Prucinta? Kamu cuma nabung selama 10 tahun, dari 31 sampai 41. Tetapi hebatnya, kamu akan di-cover gratis dari 31 sampai 51. Covernya berupa apa? Berupa jiwa. Sekian M. Ya, kamu mau belinya berapa M? Sekali lagi, bayar cuma 10 tahun, dijaganya 20 tahun. Enak toh? Dan duitmu yang kamu setor di sini, duit yang kamu setor, di sini pasti balik 110%. Nah, itulah Prucinta. Jadi cocok banget buat siapa ini? Satu, ya buat orang benci unit link. Kedua, khusus buat orang yang memang berpikir ingin memberikan sesuatu berupa saldo kepada anaknya. Nah, itu cocok Prucinta. Atau untuk seseorang yang ingin mempersiapkan pensiunnya, itu juga boleh. Ya kan, contoh,
Saya umur 45, nabung 10 tahun sampai 55. Saya kepingin mempersiapkan dana pensiun di 65 kan 20 tahun. Premi yang saya bayar di sini, kan balik di sini 110%. Saya bisa pensiun. Tetapi selama saya melakukan aktivitas ini, amit-amit nggak minta, kalau sampai terjadi meninggal dunia, yang keluar adalah sekian miliar ditambah nilai tunai terbentuk. Keren nggak? Sekali lagi, kalau meninggal dunia, yang keluar adalah sekian miliar ditambah nilai tunai terbentuk. Nah, itulah mindset orang kenapa beli Prucinta. Nah, sekarang kalau Anda lihat saya tentang Lingtem, nah ini tujuannya apa? Beda lagi nih. Nah, saya paling favorit sih sama Lingtem. Teman-teman saya kasih tahu ya, kalau Anda cuma jualan polis jagonya hanya di hospital, Anda sebentar akan berhenti jualan. Kenapa? Karena orang sudah beli sekali ya nggak beli lagi. Tetapi kalau Anda ngerti banget tentang CCB, tentang Lingtem, teman-teman selama ada uang, orang pasti beli Lingtem. Serius. Saya pribadi selama saya ada uang lebih, saya pasti buka polis lagi isinya Lingtem. Isinya Lingtem lagi. Kenapa? Saya kasih Anda contoh simpel. Ada orang kaya, hobi sekali beli rumah. Oke, rumahnya ada banyak. Saya mau tanya, rumah ini market 10M, dijual 12M. Rumah ini dijual 10M, market 9M. Rumah ini market 10M, dijual 9M. Rumah ini market 10M, dijual 3M. Teman-teman saya mau tanya, Anda mau beli rumah A, B, atau C? Anda pasti beli rumah C. Kenapa? Karena rumah ini dijual dengan murah. So, keputusan orang hari ini beli aset, salah satu yang paling penting adalah murah. Betul ya? Nah, kalau mahal kan orang nggak mau. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau saya pakai acuan usia saya 44 tahun, saya bisa beli Lingtem. Lingtem ini kan mati keluar ya. Lingtem itu nilainya hanya 3 juta per bulan. Lingtem senilai 5 miliar. Coba Anda bayangkan, saya umur 44 bisa dapat warisan 5 miliar, hanya bayar 3 juta. Teman-teman, kalau 5 miliar ini saya tarik menjadi sebuah aset rumah, senilai 5 miliar, kemudian saya cicil di bank 50 juta per bulan selama 15 tahun, duit 50 ku ini bensetor kan hilang terus. Karena ditukari oleh rumah ini kan, senilai 5 miliar. So, bayangkan kalau sekarang premi 3 juta ini, saya rubah menjadi 50 juta per bulan. Berarti kan ada naik 16 kali. Betul? Dulu 3 juta, sekarang 50. Berarti kan selisih 16 kali. Nah, 5M tak kali 16 kali, 80M. Saya mau tanya, sama-sama keluar uang 50 juta per bulan. Kamu sebagai anak saya, lebih suka tak kasih rumah 5M, apa tak kasih polis 80M? Kamu akan menjawab 80M. Kenapa? Kapan rumah ini dari 5M bisa jadi 80M? Dinteni sampai bongkok ya nggak mungkin jadi. Setuju nggak? Nah, so teman-teman, sekarang dengan adanya pola pikir seperti ini, mari kita ambil satu kesimpulan. Bahwa ketika orang membeli Lingtem, ada 2 alasan utama. Yang pertama, karena dia ingin memperkaya, kaya lebih kaya. Kok bisa? Karena berhubungan dengan murahnya. Yang tadi saya barusan buktikan ke Anda. Ya, bagi yang agent baru, nanti saya akan kasih tabel-tabelnya semua, lengkap, ke Japri aja. Ini tabelnya untuk Lingtem, untuk acuan-acuan nanti saya kasih. Oke? Yang kedua, Anda mungkin nggak sadar bahwa beli polis unit link, beli polis Lingtem, tujuannya adalah untuk mendistribusikan kekayaanmu. Pasti bingung. Mendistribusikan kekayaan maksudnya apa? Teman-teman, Anda harus tahu bahwa di Indonesia dikenal yang namanya hukum waris. Hukum waris di Indonesia bunyinya adalah harta orang tua adalah harta seluruh anak. Kalau anak cuma satu, nggak masalah. Kalau anak lebih dari satu, bisa jadi konflik di kemudian hari. Ya, nomor 1, kita bahas dari sisi likuiditas. Coba Anda pikir. Semakin harta saya besar, let's say rumah senilai 20 miliar. Saya mau tanya, ketika si pemilik rumah ini mati,
Apakah rumah ini bisa langsung dicairkan 20 miliar? Tidak. Masalahnya banyak banget ya. Anda jelas tahu kalau 20 M itu ya pasti otomatis yang bisa beli cuma segelintir orang. Ya, belum ditawar-tawar, belum lagi nanti ada saudara yang nggak setuju harga segitu. Wah, ribet, nggak cair-cair ya. Iklan aja tahun-tahun nggak laku-laku. Belum nanti kalau sudah laku pun dipotong lagi fee marketing, kena lagi pajak penjual gitu ya. Nah, teman-teman, yang paling rentan lagi yang Anda nggak sadar adalah tentang teksnya. Teks apa yang dibingungin? Teks apa yang ditakuti? Please ya, kita belajar sesuatu yang penting hari ini. Diingat baik-baik. Semua orang pasti punya SPT. Kita katakan ini SPT-nya Pak Roni. Pak Roni, orang kaya, di dalam SPT-nya tertulis ada pabrik, ada gudang, ada rumah 5, ada kapal pesiar, pokoknya wakil lah. Ya, hartanya dia orang kaya. Teman-teman, Anda tahu nggak? Begitu Pak Roni ini mati, sesuai dengan hukum waris yang ada di Indonesia, maka harta ini akan pindah ke istri atau ke anaknya. Dengan syarat si istri atau anak ini punya kurang lebih 7% ya. Saya biasa buletin 10% lah kalau ngomong. Minimal dia harus punya dana tunai 10% untuk balik nama, BPATB, dan lain-lain. So, bayangkan kalau nilai asetnya di SPT itu misalkan 100 miliar, berarti si istri dan atau anaknya ini harus menyiapkan dana berapa? 10 miliar tuh teman-teman. Berarti boleh dibilang, kita hari ini yang kaya, Anda harus menghitung loh, asetmu itu ada berapa. Kalau kamu kali 10%, itu adalah uang tunai yang siap kamu buang. Nah, daripada kamu buang uang tunai 10 miliar, kenapa kamu tidak berpikir 10 miliar ini kita bentuk melalui UP Jiwa? Yang mana kita tadi tahu bahwa UP Jiwa itu sangatlah murah. Anggap saja sampai sini. Dan yang terakhir, masalah sengketa. Kalau sengketa nggak usah dibahas lah, Anda pasti sudah sering dengar. Persengketaan gara-gara royoan harta warisan. Teman-teman, singkat cerita, sekali lagi, UP Jiwa di dalam polis, itu sebenarnya adalah alat untuk membuat kita menjadi lebih kaya. Ya, buat apa Anda hari ini kerja? Buat apa Anda beli-beli aset? Sebenarnya kan Anda tanpa sadar Anda menyiapkan sesuatu kekayaan buat anak cucumu. Nah, kenapa nggak Anda rintis melalui UP Jiwa? Nah, itu yang saya lakukan, teman-teman. Ya, yang kedua, tentang mendistribusikan kekayaanmu. Teman-teman, ingat baik-baik 3 hal yang saya ajarkan ini. Likuiditas, teks, dan sengketa. Karena semua terbentur dengan yang namanya hukum waris di Indonesia. Nah, kalau Anda menguasai ini, LinkedIn ini produk yang paling laku terus. Sampai kapanpun orang akan beli terus. Nah, ini yang bisa saya kasihkan ke Anda. Ya, jadi singkat cerita, ya kita udah sampai di penghujung. Saya nggak akan kasih banyak-banyak, 1 jam aja cukup. Nanti akan berseri lagi di sesi yang lain, tentu dengan topik yang lebih dalam lagi. Tapi ini adalah sudah kerangkanya. Nah, sekarang sebagai penutup, ya saya cuma mau mengingatkan aja, ya bahwa yang namanya agen mau nggak mau harus menjadi AAD dan kemudian menjadi AD. Ingat, kalian join Prudential bukan mau dodolan asuransi, betul? Anda masuk ke sini bukan mau jadi sales asuransi, betul? Tapi Anda hari ini masuk ke sini karena Anda kepingin punya bisnis, yaitu bisnis AD. Kemudian cetak orang lagi menjadi AD. Dan lebih banyak lagi AD. Dan seterusnya punya banyak AD. Maka Anda sudah sukses sebagai orang Prudential, berbisnis agency director. Nah, agen menjadi AAD, saya cuma reminder lagi, hanya 400 juta per tahun, terdiri dari diri kita, ditambah dengan minimal 3 agen. Ya, ini saya ingetin. Sebisa mungkin jangan 3. Kenapa? Karena antisipasi. Bisa aja agen yang Anda rekrut, kemudian dia juga promosi kan? Bisa juga. Nah, yang kedua, semakin banyak agen yang kamu rekrut, tentunya akan makin banyak juga orang-orang itu menjadi AAD-mu, menjadi AD-mu. Kalau kamu terlambat rekrut, orang diambil orang lain, selamanya nggak bisa kamu rekrut. Tetapi kalau kamu terlambat closing, it's okay. Kita bisa reselling untuk jualan lagi ke dia yang lain. Ingat, terlambat selling,
malah nggak apa-apa karena bisa di-selling. Terlambat rekrut, selamanya nggak bisa direkrut. Ya. Nah, yang kedua saya ngingetin, kita ada banyak kontes sekali di kantor agensi kita. Ya. Kontes yang pertama buat happy-happy aja, yaitu makan Bitus ya, lunch power di Bitus bersama para champion. Saya kasih ranking 1 sampai 10, ya, mulai dari api minimal 30 juta api kalau nggak salah. Ya, jadi begitu sudah tembus 30 juta api, ada 10 orang, ya saya close. Ya, sekali lagi, tahu kan cara ngitung omset? Omset selalu dihitung dalam setahun. Jadi 30 juta api ini potong mbek premi 2,5 juta per bulan. Menteng. Yang kedua, jangan lupa ada tes rekrut, yaitu 200.000 per case. Dan kalau sampai 3 pertamanya bisa lebih dari 50 juta, dapat lagi jackpot 500.000 dari saya. Ini maksudnya gimana sih, Ko? Ini maksudnya kamu ngerekrut orang, orang itu closing. Nah, kamu saya kasih uang 200.000 per case buat seneng-senengan supaya kita ngerekrut itu enggak sia-sia. Supaya kita ngerekrut itu juga ngerekrutnya nggak ngawur. Sekali lagi, rekrut 200.000 per case. Jadi kalau saya ngerekrut orang, orangnya closing ping 5, berarti saya dapat 1 juta. 3 case pertamanya ternyata lebih dari 50 juta api, saya dapat jackpot lagi 500.000. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa ada Start Club Tokyo punya kita. Ya. Ada yang khawatir, Wibi kalau tahun depan masih COVID gimana? Jangan khawatir, saya pasti akan kasih cash out. Artinya saya akan ganti dengan duit. Ya, tahun ini kita harusnya pergi ke Shanghai bulan 11, kayaknya mungkin 90% batal, ya saya akan cash out. Jadi yang mau menang ya akan saya kasih duit. Jadi kejar aja ya, tapi saya sih yakin waktu tahun depan udah beres lah ya. Mungkin vaksin udah ada. Startup Tokyo ini simpelnya adalah ada 2, 1 pola pikir simpel. Kamu bisa jadi AAD, wis pasti menang Startup Tokyo. Otomatis wis pasti. Kenapa? Karena salah satu syarat Startup Tokyo adalah APM 400. Jadi kalau bisa AAD wis pasti menang. Atau yang kedua, Anda bisa konsen dengan kalimat ini. Cari out 8 agen. Bes. Yang bisa jualan 2 polis. Ini kuncinya. 8 agen ini adalah pancingan. Supaya apa? Ketika kamu jadi AAD, kamu punya AD yang banyak nantinya. Saya drive Anda mulai dari sekarang. Tujuan saya itu. Dan yang terakhir, yang paling membanggakan, kondisi pandemi, tapi kamu bisa menang Startup London. Ini sesuatu banget. Sesuatu yang bisa Anda banggakan, dan bisa Anda ceritakan ke tim Anda ketika tahun 2021 Anda menjadi leader. Ya, teman-teman, ada waktu 4 bulan untuk memenangkan bisnis ini. Saya cuma bisa berpesan, kalau kamu ngasih bendera putih, give up 4 bulan, tahun depan saya berani jamin kamu tetap akan jadi agen. Kamu nggak akan pernah sukses jadi AD. Kenapa? Karena kamu membentuk mentalitimu sebagai loser. Ya, tetapi ketika kamu tetap optimis dan kamu bertekad untuk menyelesaikan 4 bulan ini menjadi AD, akan berbeda dengan activity dailymu. Ya, saya berharap Anda mulai sekarang sudah mulai benar-benar ngatur. Ya, ngaturnya begini. Buatlah 2 list. List pertama adalah calon nasabah. List kedua adalah calon agent. Kalau boleh saya ngasih Anda bantuan, aku bingung nasabah apa agent? Gampang. Semua orang yang usianya lebih besar dari kamu, ya itu adalah calon nasabah. Terutama yang tua-tua, dekat-dekat 70, dekat-dekat 65, dekat-dekat 60, dekat-dekat 55. Nah, itu sudah jadi nasabah semua. Karena Anda juga nggak akan bangun tim dari orang-orang itu. Tetapi usia-usia sebaya, ya sebaya, atau lebih kecil dari diri kita, Anda sebaiknya jadikan dia calon agen. Jadikan dia calon agen. Dia mau beli sendiri, jadikan agen. Itu sudah lebih menguntungkan Anda. Percaya saya, Anda hari ini closing dia, Anda dapat income 2 tahun dari dia. Anda rekrut dia, dan sama-sama jadi AD, Anda bukan dapat income 2 tahun, tapi Anda dapat income seumur hidup dari dia. So, pikirkan visi ini, ya, punyailah satu visi supaya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya, oke, sampai di sini.